Hai, selamat datang di Harajuku Network. Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya jika kalian subscribe atau langganan channel ini. Kalau udah, aku ucapkan selamat menonton videonya. Pretty Prita, a novel by Andre Aksana. Untuk dia yang mencintaiku tanpa jera. It's already known, sweetheart. Dengan jengkel, Feral menyambar bantal dari sudut ranjang, lalu menelungkupkannya rapat-rapat ke telinga, berusaha meredam suara bising yang membuyarkan mimpinya. Tapi rupanya bantal yang tebal pun tak mempan meredam bunyi brengsek itu. Apa sih yang berdering pagi-pagi begini, mengganggu tidurnya saja? Pasti bukan bel pintu. Semalam Feral sengaja melepaskan aliran listriknya, tidak mengharapkan kedatangan siapapun. Apalagi tamu tidak diundang. Rasanya Feral juga tidak memasang alarm untuk membangunkannya. Hanya hari Sabtu begini Feral terbebas dari jadwal meeting yang menerornya, yang selalu mewajibkannya mandi pagi-pagi. Semalam Feral juga sudah mematikan ponsel, supaya tidak menerima SMS atau telepon yang tidak penting. Sekretarisnya yang selalu rajin memberi wake up call setiap pagi, tentu juga tidak akan nekat membangunkan bosnya di hari libur seperti ini. Feral benar-benar ingin tidur sepuasnya. Weekend begini, setelah 5 hari stres dikejar deadline, tidak ada kemauan lain kecuali bangun siang. Jetty apa yang berdering? Betul-betul tidak tahu diri, berisik sekali. Sesaat kemudian terdengar derit rel pita yang berputar, dan rekaman suaranya sendiri bergema memenuhi kamar tidurnya. Hai, it's Feral. Leave me a message. Meskipun otaknya baru menyala 5 watt, tapi perangkat memori di kepalanya masih berfungsi dengan baik. Jetty yang baru saja berbunyi itu mesin penjawab teleponnya. Dan benda sialan yang berdering itu pasti telepon di meja kecil di sisi tempat tidurnya. Dam, rupanya semalam ia lupa mencabut kabel telepon. Spontan tangan Feral terulur ke atas bedside table. Dengan mata masih terpejam, didorongnya pesawat telepon itu dengan gemas sampai jatuh terguling-guling ke karpet, dan kabelnya terlepas tanpa ampun. Deringnya seketika terhenti. Lalu semuanya menjadi hening. Begitu damai, nyaman, tenang. Sekarang Feral bisa melanjutkan mimpinya. Sampai di mana ya tadi? Sesaat kemudian, suasana kembali sunyi senyap. Memang tidak ada lagi dering yang memekakan telinga, tapi ada suara berisik lain yang terdengar. Dengkuran Feral mulai berkumandang di seluruh penjuru kamar. Dan taruhan, tidak ada orang yang merasa terganggu dengan suara dengkurnya sendiri, kan? Sampai putus asa, Gaby mencoba menghubungi Feral. Tetap saja tidak berhasil. Ponsel Feral tidak aktif. Cuma voicemailnya saja yang menyahut. Tapi Gaby tidak mau meninggalkan pesan di sana. Percuma, Feral paling malas memeriksa pesan yang masuk. Apalagi weekend begini, dia paling alergi berurusan dengan kantor dan klien di luar jam kerja. Gaby juga sudah menelepon ke rumahnya. Tidak diangkat. Berkali-kali Gaby menghubungi nomor telepon di ruang tengah rumah Feral. Cowok itu memang hobi bersantai di sana sambil membaca majalah otomotif favoritnya. Tetapi 5 kali menelpon, 5 kali pula tanpa hasil. Terpaksa Gaby menelepon ke saluran pribadi yang dipasang di kamar Feral. Meskipun biasanya Feral lebih sering berada di kolong mobilnya daripada di atas ranjang. Nah, betul kan? Terdengar nada sambung tetapi tidak ada yang mengangkat. Nihil. Akhirnya Gaby memutuskan untuk meninggalkan pesan di mesin penjawab. Ketika Gaby masih mendengar rekaman suara Feral, belum sampai terdengar nada beep. Tahu-tahu saja sambungan terputus, seperti sengaja dicabut kabelnya di seberang sana. Dengan kesal, JB membanting gagang telepon. Cuma satu cara memastikan di mana Feral berada. Cuma satu cara mencari jawaban apa yang sedang dilakukan Feral saat ini. JB menyambar kunci mobil dengan tidak sabar. Feral baru saja menyelesaikan presentasi iklan TV terbarunya di depan para klien. Mobil sport mutakhir
dengan harga terjangkau. Khusus cowok-cowok muda yang kepingin bergaya namun dengan dompet yang belum terlalu tebal. Semua yang hadir di ruangan itu bertepuk tangan, gegap gempita. Rupanya mereka menyukai ide Feral. Ini mimpi atau kenyataan sih? Keluh Feral antara sadar dan tidak. Fiuh, begini nih kalau terlalu berdedikasi terhadap perusahaan. Mimpi pun tentang pekerjaan. Soalnya bunyi tepukan itu makin lama makin gaduh. Dan menurut catatan di PDA-nya, jadwal presentasinya kan masih Rabu depan. Lagi pula ia belum menemukan ide apa-apa. Jadi plus yang baru saja didengarnya hanyalah, "Dan hey, mengapa bunyinya malah seperti gedoran keras?" Dan sumber suaranya bukan berasal dari ruang meeting, tapi dari bawah sana. Rasanya ia baru saja terlelap. Damit, mengapa hari ini ia sial sekali? Tadi telepon menjerit tidak henti-henti. Sekarang apa lagi? Seingatnya, tetangga-tetangga sebelah sedang tidak memperbaiki rumah. Tidak ada buruh bangunan yang sedang mengayunkan palu. Jadi bunyi itu pasti berasal dari pintu rumahnya. Tapi tamu macam apa yang berani-beraninya mengetuk sekeras itu? Bukan mengetuk, tapi menggedor-gedor. Barangkali karena frustrasi memencet bel yang tidak berfungsi. Tapi itu tidak berarti dia punya alasan untuk seenaknya meneror rumah orang. Atau jangan-jangan loper koran yang datang. Tapi hari ini bukan akhir bulan. Belum waktunya membayar tagihan. Jadi buat apa dia muncul? Cuma mengharapkan bogem mentah? Atau mungkin laundry pickup service? Tapi Feral selalu meminta petugas datang mengambil dan mengantarkan pakaian hanya 3 kali setiap minggu. Itu pun hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sedangkan sekarang. Atau jangan-jangan pembantu setengah harian yang dibayar untuk membersihkan rumah. Tapi ia pun meliburkan Big Sumi setiap Sabtu dan Minggu. Pokoknya, weekend adalah hari merdeka untuk Feral. Tidak ada seorang pun yang boleh mengusiknya. Namun gedoran di pintunya tidak berhenti juga, malah semakin ribut, seperti ingin mengulangi peristiwa meruntuhkan tembok Berlin saja. Sambil bersungut-sungut Feral menyibakkan selimut, lalu merayap turun dari ranjang. Dengan masih bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana boxer, ia terhuyung-huyung membuka pintu kamar dan menuruni tangga. Kamar tidurnya memang terletak tepat di atas ruang tamu. Begitu membuka pintu kamar, ia tinggal melintasi tangga untuk sampai dengan cepat di pintu depan. Rumahnya memang dirancang seperti loft, tidak luas, tapi penyusunan ruangan yang sambung-menyambung tanpa sekat membuatnya efisien dan berkesan lapang tanpa lebar di mana-mana. Atapnya pun sebagian terbuat dari fiberglass, membuat suasana cerah karena sinar matahari bebas menerobos masuk. Interiornya pun bergaya modern dengan sentuhan high-tech, bentuk-bentuk geometris dan persegi mendominasi perabotan dengan pilihan warna hitam dan putih dengan aksen metalik. Perpaduan itu menimbulkan kesan tegas, maskulin, dan modern, mencerminkan selera cowok yang mengagungkan merek dan kualitas. Feral menggaruk-garuk kepalanya, membuat rambutnya semakin kusut. Malas-malasan ia membuka pintu. Matanya yang masih setengah terbuka seketika membelalak melihat siapa yang berdiri di depannya. Di hadapannya berdiri cewek yang tingginya tidak melebihi dada Feral. Rambutnya kecoklatan, tergerai sebahu, dengan gaya potongan shaggy. Matanya bulat dengan bulu mata yang lentik, selalu berbinar indah. Hidungnya mungil namun runcing, bibirnya tipis menggemaskan. Kulitnya yang putih membuatnya selalu terlihat berkilauan. Dan tentu saja Feral hafal luar kepala siapa cewek ini, apalagi pada saat tingkahnya seperti ini. "Here you are," sembur Gaby sambil menerobos masuk. Wajahnya yang manis tampak bersungut-sungut. "Kamu tahu jam berapa sekarang?" "Good morning to you too, sweetheart," sindir Feral cuek. "Matahari bersinar cerah pagi ini." Feral melancarkan kecupan ke wajah Gaby yang langsung berusaha berkelit. Dari aroma mulutnya ketahuan sekali Feral belum sikat gigi. Tapi apa dah, bibir Feral sudah telanjur mendarat di bibir Gaby. Tidak sempat lagi ditepiskan. Terpaksa Gaby hanya menahan napas supaya Feral tidak tersinggung. "Coffee for you," tanya Feral mendahului berjalan ke arah dapur. "French toast or pancake, mau kubuatkan apa untuk sarapan?" Tidak ada jawaban.
Farel sampai berhenti melangkah, lalu melongokkan kepala dari celah pintu dapur. Rupanya Gibby hanya berdiri tepekur di ruang makan sambil mendekap kedua lengannya di dada. "What's the problem, sweetheart?" Farel mengernyitkan alis, melihat sikap Gibby yang aneh. "Kamu betul-betul mau tahu apa problemnya?" desis Gibby kesal. "Ku beritahu ya, it's already known, sweetheart. Dan seharusnya kita sedang makan siang, bukan sarapan." "Kenapa mesti terburu-buru sih?" protes Farel sambil malas-malasan mengikat tali sneakersnya. "Sudah cukup, selama 5 hari belakangan ini aku dikejar-kejar deadline dan appointment. Kita sudah terlambat 2 jam. Farel." Gibby berdiri menunggu tidak sabar. Untung saja Farel tidak punya hobi mandi lama-lama. Dalam 10 menit ia sudah keluar lagi dari kamarnya. Atau, jangan-jangan Farel tidak mandi. Barangkali ia hanya menyemprotkan parfum ke sekujur tubuhnya. Tapi seperti biasa Farel tetap terlihat tampan, apalagi dengan gal yang membasahi rambutnya. Dia terlihat segar, bersih, menawan, dan yang penting sekarang Farel sudah siap pergi dan siap dipamerkan ke hadapan keluarga besar. Sorry guys, ceritanya bersambung. Nantikan kelanjutan cerita ini hanya di channel Harajuku Network. Kuucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian yang telah subscribe dan langganan di channelku ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.